Kalau anak sudah doyan main handphone, gedenya ini anak sudah pasti bakal kurang ajar sama orang tuanya. Kenapa? Karena sudah tidak lagi ada nasihat, udah nggak ada lagi petuah dari orang tua kita. Pak, Bu, saya dulu kan juga pernah jadi anak-anak. Saat mama saya nih, orang tua saya, galaknya luar biasa, Bu. Galak. SD saya jam 5 sore itu harus mandi, udah rapi, pakai kain, pakai kopiah, jalan ke masjid. Itu dulu. Telat aja 15 menit, jam 5 belum ada di rumah, jam 5 lewat 15 menit saya ada tuh, mama udah depan pintu tuh, megang gagang sapu. Itu digebuk dari mulai betis sampai ke paha, sampai nangis, masuk ke dalam kamar, nggak berhenti digebukin. Saya sampai pernah nanya sama mama nih ibu kandung apa ibu tiri sih? Ternyata itu obat. Kenapa? Yang digebuk bukan diri kita, tapi syaitan yang ada di diri kita. Berasa sekarang, ternyata didikan orang tua itu nggak pernah salah. Ada salah satu sahabat Nabi SAW, saat beliau punya istrinya umur kandungannya 9 bulan. Saat ini anak lahir, ini sahabat lagi nunggu Nabi SAW dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan naza. Sampai Nabi meninggal, ada pembantunya datang, wahai sahabatku, istrimu telah melahirkan. Setelah pemakaman Nabi, ini sahabat pulang. Begitu pulang ngelihat, aku istriku sudah melahirkan, sudah apa anaknya laki-laki, beri nama dia Muhammad, katanya. Dikasih nama Muhammad. Saat Muhammad kecil umur 1 tahun, setiap bangun malam sepertiga malam dibangunin tuh anak, suruh bengong ngeliatin bapaknya sholat. Setiap malam dibangunin. Kita tega nggak ngeliat umur anak setahun kita bangunin suruh ngeliatin kita lagi sholat? Nggak bakal tega. Begitu 2 tahun begitu juga, dibangunin setiap sepertiga malam, setiap lagi sholat nggak boleh dalam keadaan tidur, liatin bapaknya lagi sholat. Sampai ini anak umur 3 tahun mulai dibawa ke masjid, diajak sholat ke masjid, duduk sama-sama sama orang tuanya di masjid. Sampai umur 5 tahun Muhammad sudah bisa menghafal Al-Quran. Muhammad sudah mengikuti sunnah Nabi, puasa Senin Kemis nggak pernah lewat, kadang puasa Nabi Allah Daud, sunnah semua dijalani. Ini Muhammad 5 tahun udah mulai pentes, Muhammad udah mulai nanya-nanya banyak sama ayahnya, wahai ayahku, dari kemarin aku ini dididik sama dirimu dalam keadaan ini harus sunnah. Apa sunnah ini? Sunnah ini apa yang diajarkan oleh Nabi, itu yang kita jalani. Siapa Nabi itu? Nabi Muhammad SAW. Dia yang mana orangnya? Dibawalah si Muhammad kecil datang ke makam Nabi SAW. Inilah Nabi Muhammad, dia telah meninggal dunia, iya, tapi kenapa ajarannya harus terus kita jalani? Karena ajarannya yang bisa membawa kita saat dimana kita di sirat dapat masuk ke dalam surganya Allah. Mulai Muhammad paham, makin cinta. Bagaimana caranya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad? Maka timbulkan rasa cintamu kepada Nabi SAW. Ikutin, baca sholawat terus, dia sunnahnya, wajibnya terus dijalani. Sampai satu saat ayahnya nanya, ya Muhammad, sudah belum mimpi Nabi? Belum. Berarti engkau belum cinta kepada Nabi. Sampai suatu saat dengan mahabbah yang luar biasa, sampai netes air mata Muhammad, itu malam dimimpiin sama Nabi. Dimimpiin Nabi, dia bangun ketemu ayahnya. Ayah, malam ini aku berjumpa dengan Nabi. Engkau baru bermimpi, aku sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Saat sampai umur 9 tahun, si Muhammad sedang main, tiba-tiba terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi azannya ini belum waktu salat, belum masuk waktu salat. Si Muhammad ini lari ke gudang, ambil perisai, ambil pedang, lari naik tunggangin kuda punya bapaknya. Ada di barisan yang paling depan si Muhammad. Sayyidina Abdurrahman bin Auf saat itu pemimpin peperangan bertanya, ini anak siapa? Itu anakku, itu Muhammad anakku, kata sahabat. Bawa pulang, ini anak masih 9 tahun belum boleh ikut perang. Karena di saat zaman dahulu 12 tahun baru boleh ikut perang, tapi 9 tahun belum boleh. Begitu digendong si Muhammad kecil ditanya, ayahnya ditanya, ya wahai ayah, bukankah engkau selalu mengajariku untuk menjalankan sunnah Nabi SAW? Ya. Lalu bagaimana dengan peperangan? Bukankah peperangan ini adalah salah satu sunnah Nabi SAW? Gak bisa ngomong bapaknya. Dilepas. Baik, bagaimana? Aku ingin berperang wahai ayah. Jalan dia minta di barisan yang paling depan, Paman Abdurrahman, biarkan aku untuk ikut berperang bersama kalian karena aku ingin menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan niat menjalankan sunnah Nabi SAW. Di dalam riwayat, berkecamuklah peperangan tersebut. Muhammad dapat menebas kepala orang-orang musyrik saat itu 70 orang. Mati di tangan Muhammad, ditebas lehernya. Dan di dalam riwayat ada 120 musyrik habis dimatikan oleh Muhammad kecil. Saat setelah peperangan usai, dilihatlah mujahid-mujahid, orang-orang yang mati syahid, dibuka satu persatu. Si bapak ini lagi nungguin Muhammad mana, ini nggak datang-datang. Soalnya dia barisan paling depan dan dia berlari paling kencang paling ke depan. Saat terakhir dia lihat
Muhammad kecil nggak tahu. Di dalam riwayat tersebut Muhammad dalam keadaan terdapat anak panah 180 anak panah melesat ke jasad Muhammad. Kepala sudah tinggal dengan kulitnya, kuping sudah nggak ada, tangan sudah nggak ada, habis Muhammad mati dalam keadaan yang cukup parah saat itu. Namun ayah dari Muhammad kecil tertawa melihat Muhammad. Sahabat bertanya, wahai sahabatku, apakah kau gila? Kau melihat sahabat engkau menangis, engkau melihat anakmu tertawa. Aku melihat sahabatku, mereka adalah penghuni surga. Aku merasakan bagaimana saat aku kelak di yaumil qiyamah, akankah aku berkumpul dengan saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku. Jika aku melihat anak aku tertawa, aku melihat dia sedang bermain dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bu, Pak, anak itu fitnah. Anak fitnah dunia, anak itu fitnah akhirat. Bagaimana sepak terjang seorang anak tergantung bagaimana orang tuanya. Jika orang tuanya baik beribadah kepada Allah, ini anak spontan pasti bakal ibadah kepada Allah. Jika orang tua jauh daripada Allah, siap-siap anaknya pun akan jauh dari Allah. Kalau kata pepatah bahasa, buah nggak jauh jatuhnya dari pohonnya.